Nat, Muy, Ya. gue udah cerita tentang satu orang cewek, anak kecil, yang dari kecil dia udah dijadiin tumbal. Kok bisa? Itu dia, sampai akhirnya si cewek ini dimasukin ke dalam satu pesantren. Oke. Ini ceritanya udah gue catat di dalam catatan gue ya. Jadi kita sebut aja nama si anak cewek ini Ria. Dia ini anak tunggal dan dia tinggalnya di daerah Jawa Tengah. Hmm. Nah, Ria tuh emang dari kecil udah sering sakit-sakitan gitu, Nat, Muy. Jadi cerita ini nih berawal dari Ria umurnya 10 tahun, sekitar kelas 4 SD lah. Waktu itu ayahnya Ria ini kerja di satu hotel di dekat rumahnya. Oke. Terus ibunya juga kerja masak-masak di hotel itu. Dan gara-gara orang tuanya kerja di hotel yang sama, akhirnya Ria seringlah main ke hotel itu. Dan main sama anak yang punya hotel. Nah, Ria juga sering banget dikasih baju sama makanan dari hotel itu. Ya udah mungkin udah deket kayak keluarga gitu kali ya. Ada satu waktu nih, sekitar jam 9-an malam, Ria tuh nangis-nangis. Dan dia minta pindah dari rumah tempat dia tinggal. Dan di malam itu, gak cuman sekali nih Ria nangis. Dia tuh nangis berkali-kali. Nangis, berhenti, begitu terus sampai jam 3 pagi, barulah Ria ini bisa tidur di jam 3 pagi itu. Kayak orang tantrum gitu ya? Iya. Nah cuman anehnya, setiap Ria ini bangun, dia tuh gak pernah inget apa-apa yang terjadi. Jadi kayak dia tuh setelah bangun, dia gak tahu tadi malam kenapa. Padahal orang-orang tahu kalau dia tuh kalau malam-malam tantrum. Nangis-nangis segala macem. Dan itu berlangsung selama 7 hari, Nat, Muy. Tiap hari tuh, tiap malam dia kayak gitu. Nah, cuman ya setelah pagi, setelah dia tuh udah lupa dengan apa yang terjadi tadi malam, dia kayak biasa aja normal, main-main sebagaimana anak kecil biasanya gitu. Kayak seakan-akan dia juga gak tahu apa yang terjadi tadi malam. Karena orang-orang di rumahnya itu menganggap Ria ini dalam tanda kutip sakit gitu ya. Jadi gak diizinin sama orang tuanya buat sekolah dulu. Ya udah lu kayak ya dibawa ke puskesmas lah. Dibawa ke puskesmas kayak ya coba diobatin. Cuman ternyata gak sembuh-sembuh, malah makin parah. Nah Ria ini tuh sampai setelahnya dibawa ke orang-orang pinter gitu. Dan itu sampai 10 kali, Nat, Muy. Dan gak sembuh-sembuh juga. Akhirnya Ria dibawalah ke kota tempat kakeknya tinggal. Nah, di situ tuh orang pinternya bilang kalau ternyata Ria ini tuh mau dijadiin tumbal dan yang dalam tanda kutip nempatin badannya si Ria ini itu adalah buto ijo. Buset. Yang badannya gede, ya serem lah pokoknya. Dan yang ngirimin si buto ijo ini adalah si pemilik hotel ternyata. Oh, gitu? Berarti tuh si Ria itu mau ditumbalin sama si pemilik hotelnya? Benar. Anjing. Kasian banget ya. Kasian kan? Nah, orang pinter ini tuh nyuruh buat semua baju yang dikasih sama pemilik hotel ke Ria itu harus dibuang ke laut. Dan bokapnya Ria ini di rumah harus tidur di luar rumahnya sebagai ritual lah. Udah tuh, setelah dikasih solusi kayak gitu, ternyata untungnya berhasil. Dan orang tuanya Ria udah gak kerja lagi di hotel itu. Udah tuh, Ria untungnya gak pernah kumat lagi. Nah tapi, justru kalau Ria pergi ke tempat-tempat yang angker, dia tuh gampang banget kerasukan, Nat, Muy. Oh, jadi sensitif gitu ya? Sama kayak tadi cerita lu, Nat. Jadi setelah dia dapat serangan-serangan atau teror-teror itu, dia malah jadi sensitif, gampang kerasukan. Mungkin bisa ngelihat juga makhluk-makhluk halus gitu. Nah singkat cerita nih, setelah lulus SD, Ria itu dimasukin ke pesantren sama orang tuanya. Dan ternyata pesantrennya ini angker. Jadi Ria tuh sering ngelihat makhluk gaib di lorong pesantrennya dia. Sampai pernah ada satu kejadian, pesantren kan kalau tidur barengan gitu ya, ya kan rame-rame gitu ya. Ria ini dan temennya tuh tidur, di samping mereka ada satu malam, itu mereka tidur barengan sama pocong, Nat, Muy. Tiba-tiba aja, itu dia juga gak tahu, mungkin karena emang pesantrennya angker kali ya. Dan pocong ini mukanya hancur banget, sehancur itu. Ada satu waktu lagi, di satu malam, di dalam satu ruangan nih, bukan ruangan kamar ya, di satu ruangan di pesantren ini, Ria ngeliat ada sosok cewek duduk di depan lemari. Ria kira itu mungkin salah satu santri. Jadi dia coba panggil tuh. Dicoba panggil berkali-kali, gak nyaut-nyaut nih si cewek ini. Dia diemin beberapa saat. Dia dari luar ruangan nih ngeliat ke dalam ruangan itu, ke dalam ruangan si tempat cewek duduk itu. Tiba-tiba dari dalam ruangan itu ada suara kuntilanak ketawa. Aduh. Dan makin lama suaranya itu makin kenceng. Yang ngedenger itu Ria cabut lah dari ruangan itu kan. Cuman malamnya nih, pas mau tidur, Ria ngedenger
ada suara-suara aneh gitu loh. Ria coba diemin lah si suara-suara aneh ini. Tapi gak lama, Ria tuh ngedenger ada kayak suara napas gitu loh. Lo kebayang gak ada suara napas deket sama kuping lo? Iya. Nah, Ria tuh ngedenger persis kayak gitu pas dia lagi di tempat tidurnya dia. Cuman dia pikir ya mungkin temen gua kali ya. Cuman kok napasnya kenceng banget sampai ke telinga gua nih kedengarannya. Pas Ria balik badan, ternyata yang tidur di sebelahnya itu adalah pocong. Waduh. Pocong lagi. Anjir. Saking takutnya nih, Ria tuh sampai entah kenapa gak bisa teriak sama sekali dan gak bisa ngeluarin suara. Pelan-pelan Ria balik badan lagi, baca doa dengan keadaan deg-degan gitu ya, sambil dia maksain dirinya buat tidur. Gak lama setelah itu, temennya datang nih ke tempat tidurnya dia. Dan ternyata temennya yang lagi tidur di sebelah Ria ini habis dari kamar mandi. Dan pas temennya datang, untungnya sosok ini udah gak ada, hilang gitu aja tiba-tiba. Cuman temennya Ria yang baru datang ini tuh ngeliat kalau Ria tuh sampai bener-bener keringet dingin gitu loh. Terus temennya bilang, udah Ria coba cuci muka dulu aja. Dia juga gak tahu nih Ria kenapa, karena Ria juga belum cerita. Ria ke kamar mandi, dan pas dia masuk dalam kamar mandi nih, dia ngambil gayung. Itu dia ngeliat ada sosok kuntilanak di dalam bak mandinya. Anjing. Aduh. Kepalanya doang Nat, Moy. Lazim. Gila kan? Lu bayangin, di dalam kamar mandi pesantren itu di bak mandinya ada kepala kuntilanak dan mukanya tuh hancur berdarah-darah. Aduh. Untungnya di situ Ria bisa teriak. Ria teriak dan teman-temannya yang ngedenger langsung nyamperin ke kamar mandi. Ria dipeluk, ditenangin. Baliklah mereka ke kamar. Tapi bahkan Nat, Moy, pas mau masuk kamar, Ria ini ngeliat ada sosok hitam ngelewatin jendela kamar dia itu. Aduh. Ria langsung malingin muka tuh, lanjut jalan aja ke tempat tidur tanpa bilang apa-apa sama temen-temennya. Berarti teman-temannya tuh nggak bisa ngelihat ya? Temen-temennya gak bisa ngelihat. Cuman Ria doang. Nah, entah kenapa kayak gitu ya. Dan ini bahkan sampai di mimpi Nat, Moy, Ria tuh digangguin sama sosok makhluk halus. Di mimpinya ini, Ria tuh kayak ketemu sosok besar, gede banget, tapi kayak cuma bayangan putih doang. Nah di mimpinya itu, Ria tuh gak bisa gerak sama sekali. Kayak cuman matung doang. Dan untungnya dia tetap bisa baca-baca tuh. Dia baca-baca, dia doa, dia minta pertolongan dalam hati. Sampai tiba-tiba Ria kebangun dan ternyata udah pagi hari aja. Nah di pagi hari itu, badan Ria tuh panas banget. Tapi dia tetap paksain dirinya buat sekolah. Maksudnya ya dia ikutin pelajaran di pesantren itulah. Setelah sekolah, dia balik ke pondok lagi, pondok tempat dia istirahat. Tiba-tiba badannya Ria ini tuh lumpuh. Gak bisa digerakin sama sekali. Kasian banget. Kayak seluruh badan tuh gak bisa gerak. Ya Allah. Dibawa tuh Ria ke rumah sakit. Diperiksa, di ronsen. Ternyata tulang punggungnya Ria tuh kayak ada yang kejepit gitu loh. Ria dikasih perawatan tuh beberapa lama. Sampai akhirnya dia udah bisa pulang dari rumah sakit. Badannya udah bisa gerak lagi. Tapi Ria tuh masih sering pinggangnya tuh sakit. Jadi belum sembuh banget dong, ya kan? Coba ditanyain lah ke ibunya si Ria ini. Dan setelah ibunya nyari solusi, ketemu ada satu kerabat nyokapnya Ria ini punya kenalan kiai di Surabaya yang sering nyembuhin orang. Dan di saat itu, pas udah ketemu nih, padahal kiai ini belum pernah ke desanya Ria, belum pernah sama sekali ketemu sama Ria, tapi beliau tuh entah kenapa, entah gimana caranya, dia tahu letak rumah yang mau jadiin Ria tumbal. Wow. Jadi belum pernah ketemu nih, tiba-tiba udah tahu, lu tuh ada yang numbalin, ada orang yang numbalin lu. Nah, dan itu orangnya tuh masih sama orang yang punya hotel. Anjir. Masih aja ya, Itu dia makanya. Pergi tuh akhirnya Ria sekeluarga ke Surabaya lah. Maksudnya setelah ketemu sama kiainya tempatnya Ria, Ria dibawa ke Surabaya. Terus kayak semacam diruqyah gitulah sama kiainya ini. Dan kiainya bilang, ternyata setelah dulu buto ijonya tuh diusir dari badannya Ria, si orang ini nih, orang yang mau numbalin Ria, itu tuh diem-diem naruh buaya putih yang baru lahir di punggungnya Ria. Sampai Ria tumbuh besar di pesantren itu, buaya itu pun ikut besar juga, kayak ikut tumbuh bareng Ria gitu loh. Di dalam badannya si Ria. Di dalam badannya Ria, Gila. tepatnya di punggungnya dia ya. Anjir. Dan katanya panjangnya sampai 4 meter Nat, Moy. Gila. Udah tuh setelah diruqyah, akhirnya untungnya nih ya, Ria pelan-pelan secara bertahap bisa sembuh.
Gila. Gue penasaran kayak alasannya kenapa si pemilik hotel numbalin Ria tuh. Lo tau gak Bi? Nah itu juga gue gak dapet ceritanya Muy. Gue juga penasaran sih karena kenapa ya Iya. dia numbalin anak kecil kan. Iya masalahnya sampai ngejar sampai pesantren Iya. gila. Dan akhirnya si buaya putih itu tuh keluar gak sih Bi dari badannya si Ria? Untungnya iya karena Bisa. pelan-pelan dari cerita yang gue dapet ya. Pelan-pelan Ria bisa sembuh sih. Oh, Bagus lah. kasian banget sumpah. Ah,